Pemeriksaan bilirubin direct adalah pemeriksaan bilirubin terkonjugasi. Metode yang digunakan yaitu diazozulfanilat. Untuk prinsipnya yaitu bilirubin ditambah DSA menjadi azobilirubin direct. Tujuan dari bilirubin direct yang pertama, untuk mendeteksi keberadaan bilirubin terkonjugasi. Yang kedua, memastikan gangguan pada hati. Untuk peningkatan kadar masalah klinis, pterik obstruktif yang disebabkan oleh batuk atau neoplasma, hepatitis, dan lain-lain. Obatnya yaitu antibiotik, erythromycin, gentamicin, dan lain-lain. Penurunan kadar masalah klinis, anemia, defisiensi besi, obat, berbiurat, salisat, dan juga lain-lain. Untuk spesimen, serum atau plasma, EDTA atau heparin, bilirubin adalah fotolabil sehingga konsentrasinya akan berubah jika terpapar cahaya dan perlu dijauhkan dari cahaya. Bilirubin stabil dalam spesimen selama 4-7 hari pada suhu 2-8 derajat Celcius, 2 hari pada suhu kamar. Alat dan bahan yang digunakan bilirubin direct yaitu spektrofotometer, yang kedua mikropipet, yang ketiga stopwatch, yang keempat reagen bilirubin direct, yang kelima air bebas mineral. Prosedur untuk pemeriksaan bilirubin direct yang pertama yaitu kumpulkan 3-5 ml darah vena ke dalam tabung spesimen darah. Yang kedua, sentrifugasi untuk mendapatkan serum atau plasma. Yang ketiga, diamkan reagen dan spesimen pada suhu kamar. Yang keempat, hitung hasil pemeriksaan kadar bilirubin total sebagai berlaku. Untuk limitasi pemeriksaan bilirubin direct, hemoglobin sedang dievaluasi dengan hemoglobin di atas 100 mikroliter. Yang kedua, kekeruhan. Tidak ada interferensi yang disignifikan pada bilirubin direct sampai konsentrasi trigliserida setara dengan 4,6 mikroliter. Linearitas. Pengujian dengan prosedur 1. Linear sampai 20 mg atau per desiliter. Jika hasil melebihi batas linear, spesimen dianjurkan dengan melakukan prosedur yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiani Wahyu Ernanda. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan bilirubin indirect. Tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan bilirubin indirect. Bilirubin indirect adalah pemeriksaan bilirubin tidak terkonjugasi dalam darah. Metode bilirubin indirect adalah perhitungan. Prinsip dari bilirubin indirect adalah bilirubin total terdiri dari bilirubin direct dan bilirubin indirect sehingga kadar bilirubin indirect dapat diterapkan dengan bilirubin total dikurangi bilirubin direct. Tujuan dari bilirubin indirect adalah mendeteksi keberadaan bilirubin tidak terkonjugasi, penyakit hemolitik atau penyakit hati. Nilai rujukan pada orang dewasa 0,1 sampai 1,0 mg per desiliter, 1,7 sampai 17,1 mmol per liter. Untuk nilai rujukan anak 0,1 sampai 1,0 mg per desiliter, 1,7 sampai 17,1 mmol per liter. Penilaian kadar masalah klinis: erythroblatosis fetalis, anemia sel sabit, obat aspirin, rifampin, fenotiazin, antibiotik. Penurunan kadar masalah klinis: anemia defisiensi besi, obat, barbiturat salisilat, penesilin. Spesimen
Bilirubin indirek adalah serum atau plasma atau EDTA atau heparin. Bilirubin adalah fotolabil sehingga konsentrasinya akan berubah jika terpapar cahaya dan perlu disimpan jauh dari cahaya. Bilirubin stabil dalam spesimen selama 4-7 hari pada suhu 2-8 derajat Celcius, 2 hari pada suhu kamar. Alat dan reagen bilirubin indirek: 1. Stok fotometer, 2. Mikropipet, 3. Stopwatch, 4. Reagen bilirubin total, 5. Reagen bilirubin direk, 6. Air bebas mineral. Prosedur pemeriksaan bilirubin indirek: 1. Kumpulkan 3-5 ml darah vena dalam tabung spesimen darah. 2. Lakukan sentrifugasi untuk mendapatkan serum atau plasma. 3. Lakukan prosedur pemeriksaan bilirubin total dan bilirubin direk. 4. Hasil pemeriksaan bilirubin total dan bilirubin direk digunakan untuk menetapkan bilirubin indirek dengan persamaan sebagai berikut: bilirubin indirek, bilirubin total, bilirubin direk. Limitasi pemeriksaan bilirubin indirek. Pemeriksaan bilirubin indirek dipengaruhi oleh limitasi pemeriksaan bilirubin total dan bilirubin direk. Linearitas dari pemeriksaan bilirubin indirek. Pemeriksaan bilirubin indirek dipengaruhi oleh linearitas pemeriksaan bilirubin total dan bilirubin direk. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ambarsari dari kelompok 3 akan menerangkan materi tentang protein total. Protein total adalah pemeriksaan untuk menentukan kadar albumin dan globulin dalam darah. Oleh sebab itu, dalam pemeriksaan ini kita akan menggunakan spesimen serum dan metode yang kita gunakan adalah metode biuret. Prinsipnya yaitu protein ditambah biuret akan menjadikan kompleks berwarna ungu. Tujuannya yaitu memeriksa kadar protein total, memantau kadar protein total, membedakan antara kadar albumin dan globulin, mengidentifikasi masalah kesehatan yang berhubungan dengan defisit protein. Untuk peningkatan kadar, masalah klinis, dehidrasi, muntah, diare, dan yang lain-lain lagi, dan untuk obatnya tidak ada. Penurunan kadar, masalah klinis, penyakit Hodgkin, penyakit hati berat, gagal ginjal kronik, luka bakar parah, dan yang lain-lain lagi. Untuk obatnya juga tidak ada. Spesimen, serum atau plasma, EDTA atau heparin. Protein total dapat stabil dalam spesimen serum atau plasma selama 6 bulan dalam suhu minus 20 derajat Celcius dan tanpa batas waktu pada suhu minus 70 derajat Celcius. Untuk alat dan reagennya yaitu spektrofotometer, mikropipet 1000 mikroliter dan 20 mikroliter, stopwatch, sentrifuge, reagen protein total, dan air bebas mineral. Dan untuk prosedurnya yaitu kumpulkan 3-5 ml darah vena dalam tabung spesimen darah. 2. Lakukan sentrifugasi untuk mendapatkan serum atau plasma. 3. Diamkan reagen dan spesimen pada suhu kamar. 4. Hitung hasil pemeriksaan kadar protein total. Linearitas. Lipemik tidak ada interferensial signifikan sampai 7 mikromolekul per liter. Hemoglobin tidak ada interferensi signifikan sampai 180 mikromol per liter. Bilirubin tidak ada interferensi signifikan sampai 858 mikromolekul per liter. Linearitas. Reaksi linear sampai paling dikit yaitu
10 mg per desiliter. Jika lebih dari itu, spesimen dilarutkan dengan larutan salin dan diperiksa kembali dengan mempertimbangkan faktor pemengenceran. Batas linearitas bertanggung pada rasio spesimen atau reagen. Pemeriksaan albumin serum. Pemeriksaan albumin serum adalah pemeriksaan untuk menentukan kadar albumin darah serum. Albumin merupakan komponen yang paling banyak yang menyusun 55% sampai 65% dari total protein. Albumin serum disintesis oleh hati berfungsi mempertahankan tekanan osmotik di dalam darah. Pemeriksaan albumin tidak memerlukan persiapan awal bagi pasien. Oleh sebab itu, tidak ada pembatasan makanan dan minuman. Metode pemeriksaan yang direkomendasikan HWD atau IFCC adalah Bromsol Grande. Albumin digunakan pada penentuan rasio globulin AIS guna untuk menentukan adanya difungsi dua protein albumin dan globulin. Penentuan rasio AIG dapat dengan cara albumin dibagi dengan globulin dengan nilai rujukan lebih dari 10. Peningkatan nilai rasio tidak memiliki nilai klinis, tetapi penurunan nilai rasio sebagai penanda penyakit hati dan ginjal. Pemeriksaan yang lebih akurat rasio AIG dapat digantikan dengan perhitungan elektrofosil metode BGG Bromsol Grande. Prinsip larutan buffer pada pH 4,2 Bromsol Grande meningkatkan albumin dalam bentuk senyawa yang dapat diserap yang diukur panjang gelombang 630 nanometer 620 sampai 640 sebanding dengan biru hijau. Tujuan untuk mendeteksi kekurangan albumin. Nilai rujukan albumin yaitu sebelum sampai 4 hari, 4 hari sampai 18 tahun, 18 tahun sampai 60 tahun, 60 tahun sampai 90 tahun, sebelum 9 tahun. IL 2,8 sampai 4 mim 4, 3,8 sampai 5 mim 4, 3,7 sampai 4 mim 5, 3,4 sampai 4,8, 3,2 sampai 4 mim sampai 4,8, 3,2 sampai 4 mim 6, 29 mim 29 4 mim 5. Mol per meter yaitu 421 sampai 662, 572 sampai 813, 482 sampai 677, 512 sampai 722, 482 sampai 692, 436 sampai 677. Peningkatan kadar masalah klinis dehidrasi muntah yang parah, diare berat. Obat yaitu heparin. Masalah klinis. Penurunan masalah klinis yaitu sirosis hati, gagal hati akut, luka bakar yang parah, malnutrisi berat, paramplesia, gangguan ginjal, malignasi tertentu, ulceratif, imobilasis. Obat penisilin, sulfonamid, aspirin, asam asorbat. Spesimen serum atau plasma heparin. Lihat limitasi albumin serum dapat stabil dalam serum selama 27 jam pada suhu 2-80 Celcius, 6 bulan suhu 20 Celcius. Alat dan reagen: sepkatofotometer, pipet ukur, mikropipet, stopwatch, sentrifuge, reagen albumin, air bebas mineral. Prosedur: kumpulkan 3-5 mm darah vena dalam tabung spesimen darah, larutkan sentrifus untuk mendapatkan serum atau plasma, diamkan reagen dan spesimen pada suhu kamar. Lalu, hitung hasil pemeriksaan kadar albumin sebagai berikut. Hasil ABS, pemeriksaan ABS standar, konsentrasi standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Agustin. Saya dari kelompok 3 dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang globulin serum. Globulin serum. Globulin serum adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menetapkan kadar globulin dalam darah. Globulin adalah komponen yang paling banyak setelah albumin yang memiliki banyak fraksi. Penentuan kadar globulin dilakukan dengan cara kolometrik.
dengan glycolic acid. Dengan adanya Cu2 positif akan membentuk warna ungu. Tetapi metode yang sering dilakukan adalah metode perhitungan. Metode perhitungan didapatkan dari selisih antara protein total dengan albumin serum dengan syarat protein total dan albumin serum memiliki satuan yang sama. Rumus untuk perhitungan kadar globulin adalah protein total dikurangi albumin serum. Metode yang digunakan dalam pemeriksaan kadar globulin adalah perhitungan. Dengan prinsip, protein terdiri dari albumin dan globulin, sehingga penetapan kadar globulin dapat ditentukan dengan selisih antara protein total dikurangi albumin serum. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menentukan kadar dan peningkatan kadar globulin. Nilai rujukan untuk pemeriksaan kadar globulin serum adalah 2,0 sampai 3,5 gram per desiliter atau 20 sampai 35 gram per desiliter. Untuk peningkatan kadar, banyak sekali masalah klinis yang dapat meningkatkan kadar globulin serum, seperti hiperkolesterolemia, penyakit liver, stres, autoimun, inflamasi akut, radang akut, anemia defisiensi besi, penyakit Hodgkin, dan banyak lagi. Untuk peningkatan kadar dalam segi obat, tidak ada obat spesifik yang dapat meningkatkan kadar globulin serum. Untuk penurunan kadar, terdapat beberapa masalah klinis yang dapat menurunkan kadar globulin dalam darah, seperti penyakit Wilson, hipertiroidisme, malnutrisi, disfungsi hati berat, gangguan kekebalan genetik, dan defisiensi imun sekunder. Untuk penurunan kadar secara obat, tidak ada obat spesifik yang dapat menurunkan kadar globulin dalam darah. Untuk spesimen yang digunakan adalah serum atau plasma yang dapat bertahan selama 72 jam pada suhu 2-8 derajat Celcius dan dapat bertahan selama 6 bulan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Untuk alat dan reagen yang digunakan adalah spektrofotometer, mikropipet dengan ukuran 1000 mikroliter, 20 mikroliter, 10 mikroliter, dan 5 mikroliter. Stopwatch, sentrifus, reagen albumin, reagen globulin, dan juga air bebas mineral. Untuk langkah kerja atau prosedur adalah sebagai berikut. Pertama, kumpulkan 3-5 ml darah vena dalam tabung spesimen darah. Langkah kedua adalah lakukan sentrifugasi untuk mendapatkan serum atau plasma. Langkah ketiga, diamkan reagen dan spesimen pada suhu kamar. Langkah keempat adalah melakukan prosedur pemeriksaan protein total dan albumin. Langkah kelima adalah hasil dari pemeriksaan protein total dan albumin digunakan untuk menentukan kadar globulin dengan persamaan sebagai berikut. Globulin sama dengan protein total dikurangi albumin serum. Untuk limitasi pemeriksaan kadar globulin serum sama dengan limitasi yang terjadi pada pemeriksaan albumin serum dan juga protein total. Sama dengan linearitas yang terjadi pada globulin serum sama dengan linearitas yang terjadi pada pemeriksaan albumin serum dan juga protein total.